Om Swastiastu, Ibu dosen dan rekan-rekan semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 akan menjelaskan materi Sistem Informasi Akuntansi bab 9 mengenai siklus pembelian dan pengeluaran kas. Namun sebelumnya, perkenalkan nama kelompok kami yang pertama yaitu Gusti Ayu Sinta Widiastuti dengan NIM belakang 1177. Yang kedua saya sendiri, Dewi Gede Baus Aditya dengan NIM belakang 1279. Yang ketiga Sylvia Erin Marcella dengan NIM belakang 1232. Dan yang terakhir I Gusti Ngurah Pratnyana Putra dengan NIM belakang 1070. Baik, penjelasan materi yang pertama akan dijelaskan oleh rekan saya, Ngurah. Perkenalkan, saya Gusti Ngurah Pratnyana Putra, NIM 1817051070. Di sini saya akan menjelaskan siklus pengeluaran. Siklus pengeluaran adalah serangkaian aktivitas bisnis dan operasi pemrosesan informasi yang berhubungan dengan pembelian serta pembayaran barang dan jasa, di mana tujuan utamanya adalah meminimalkan total biaya perolehan dan pemeliharaan persediaan, perlengkapan, dan berbagai layanan yang diperlukan perusahaan untuk berfungsi. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka manajemen harus membuat keputusan penting seperti bagaimana tingkat optimal persediaan dan perlengkapan yang harus dimiliki, pemasok manakah yang menyediakan kualitas dan layanan terbaik dengan harga terbaik, bagaimana perusahaan dapat mengkonsolidasikan pembelian antara unit untuk mendapatkan harga optimal, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah mengenai sistem informasi siklus pengeluaran. Yang pertama adalah proses. Aktivitas-aktivitas dalam siklus pengeluaran adalah cerminan dari aktivitas-aktivitas dasar yang dijalankan dalam siklus pendapatan. Secara spesifik, dengan menerapkan perkembangan teknologi informasi untuk merekayasa ulang aktivitas siklus pengeluaran, perusahaan menciptakan peluang bagi para pemasok untuk merekayasa ulang aktivitas siklus pengeluaran. Departemen Pengendalian Persediaan AOE memiliki tanggung jawab untuk memastikan jumlah bahan dan persediaan yang memadai. Setiap departemen dapat mengajukan permintaan untuk membeli barang. Semua kegiatan siklus pengeluaran bergantung pada database terintegrasi yang berisi informasi tentang pemasok, inventaris, dan aktivitas pembelian. Sistem ERP digunakan untuk mendukung aktivitas bisnis siklus pengeluaran AOE. Para pemasok besar mengirimkan pemberitahuan elektronik jika pengiriman datang. Untuk membayar pemasoknya, AOE menggunakan pemrosesan batch. Sedangkan untuk meninjau faktur yang jatuh tempo dan menyetujui pembayaran, bendahara menggunakan sistem pemrosesan inquiry. AOE membuat pembayaran ke beberapa pemasok besar menggunakan Financial Electronic Data Interchange atau FEDI, tetapi masih mencetak cek kertas bagi banyak pemasoknya yang lebih kecil. Kedua adalah ancaman dan pengendalian. Secara umum, ancaman siklus pengeluaran adalah data induk yang tidak akurat atau tidak valid, seperti kesalahan dalam data master pemasok dapat menyebabkan pemesanan dari pemasok yang tidak disetujui, pembelian bahan berkualitas rendah, pengiriman sebelum waktunya, pengiriman pembayaran ke alamat yang salah, dan penyaluran curang kepada pemasok fiktif. Cara pengendalian yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan integritas pemrosesan data, pembatasan akses terhadap data induk, dan tinjauan atas seluruh perubahan terhadap data induk. Selanjutnya, ancaman kedua adalah pengumpulan yang tidak diotorisasi atas informasi sensitif, di mana pengendaliannya adalah dengan cara pengendalian akses dan enkripsi. Ancaman umum ketiga dalam siklus pengeluaran adalah kehilangan atau penghancuran data, di mana diatasi dengan cara backup dan prosedur pemulihan bencana. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Saya Gusti Ayu Sinta Widiastuti NIM 1177. Saya akan melanjutkan pembahasan mengenai aktivitas bisnis dalam siklus pengeluaran. Siklus pengeluaran memiliki 4 aktivitas bisnis. Aktivitas utama dalam siklus pengeluaran adalah memesan bahan baku, perlengkapan, atau jasa, di mana prosesnya dimulai dengan pendekatan tradisional untuk mengelola persediaan, kemudian melakukan perencanaan kebutuhan material, dan melakukan sistem persediaan just in time, yang berupaya untuk meminimalkan tetapi tidak mengeliminasi secara total. Ancaman yang terjadi dalam aktivitas ini adalah kekurangan dan kelebihan persediaan. Cara mengatasinya adalah dengan menggunakan sistem persediaan perpetual, kode bar, dan perhitungan fisik secara periodik.
Ancaman yang kedua adalah membeli barang yang tidak dibutuhkan. Pengendaliannya dengan melakukan tinjauan dan persetujuan permintaan pembelian. Ancaman yang ketiga adalah harga yang melambung. Pengendaliannya dengan daftar harga, anggaran, dan penawaran yang kompetitif. Dan ancaman lainnya adalah pemasok yang tidak dapat diandalkan. Pengendaliannya dengan mengumpulkan dan mengawasi data kinerja pengiriman pemasok. Aktivitas kedua siklus pengeluaran adalah penerimaan. Proses ini dimulai saat pengiriman tiba dan seorang petugas penerimaan membandingkan nomor pesanan pembelian yang direferensikan pada slip pengepakan pemasok dengan pesanan pembelian terbuka untuk memverifikasi bahwa barang dipesan. Kemudian laporan penerimaan yaitu mendokumentasikan detail-detail mengenai setiap pengiriman termasuk tanggal diterima, pengirim, pemasok, dan nomor pesanan pembelian. Ancaman yang terjadi dalam aktivitas ini adalah penerima pengiriman barang yang tidak dipesan. Pengendaliannya adalah dengan menginstruksikan Departemen Penerimaan untuk menerima hanya pengiriman yang ada dalam pesanan yang disetujui. Ancaman lainnya adalah pencurian persediaan. Cara mencegahnya adalah pembatasan akses fisik atas kepersediaan dan melakukan pemisahan tugas antara penyimpanan persediaan dengan penerimaan. Ancaman selanjutnya adalah terjadi kesalahan dalam perhitungan. Cara menanganinya adalah dengan cara perusahaan harus berkomunikasi dengan jelas. Baik, lanjut ke materi selanjutnya yaitu C3 tentang menyetujui faktur pemasok. Sebelumnya di sini perkenalkan saya Sylvia R. Marcella dengan NIM 18170512232 selaku penyaji. Dan di sini lanjut ke materi tentang menyetujui faktur pemasok yang terdapat dua bagian tentang proses dan ancaman pengendalian. Tentang prosesnya, aktivitas ketiga dalam siklus pengeluaran ini adalah untuk menyetujui faktur pemasok, di mana prosesnya adalah Departemen Bagian Utang akan menyetujui faktur pemasok untuk pembayaran. Kemudian, ketika faktur diterima, maka akan dicocokkan dengan pesanan pembelian dan laporan penerimaan yang berkaitan. Kemudian, ancaman dan pengendaliannya adalah untuk mengidentifikasi bahwa satu ancaman adalah kesalahan dalam pemasok, seperti tidak sesuaian antara harga dan barang yang dicantumkan sesuai dengan aktual dan dibebankan atau salah hitung dari total jumlah jatuh tempo. Akibatnya, ketepatan matematis dari faktur pemasok ini harus diverifikasi dan harga kuantitas yang dicantumkan di sana dibandingkan kembali dengan yang diindikasikan pada pesanan pembelian pada laporan penerimaan. Baik, sekian dari presentasi slide ini akan dilanjutkan oleh penyaji selanjutnya. Terima kasih. Baik, saya Dewa Gede Bawasritya dengan NIM belakang 1279 akan melanjutkan pembahasan aktivitas bisnis dalam siklus pengeluaran, yaitu pengeluaran kas. Proses aktivitas keempat dalam siklus pengeluaran adalah pengeluaran kas. Aktivitas ini dimulai saat kasir, orang yang melapor ke bendahara, bertanggung jawab untuk membayar pemasok. Hal ini bertujuan memisahkan fungsi penyimpanan yang dijalankan kasir dari fungsi otoritas dan pencatatan yang dijalankan oleh masing-masing departemen pembelian dan utang. Pembayaran dibuat ketika utang mengirimkan kasir sebuah paket voucher. Meskipun banyak pembayaran terus dibuat dengan cek, penggunaan EBT dan FEDI semakin meningkat. Selanjutnya, ancaman dan pengendalian. Dalam aktivitas ini, yaitu kegagalan untuk memanfaatkan diskon pembelian bagi pembayaran yang tepat waktu dapat menjadi mahal. Sebagai contoh, diskon sebesar 1% untuk membayar dalam 10 hari, bukannya dalam 30 hari, mempresentasikan penghematan sebesar 18% setiap tahunnya. Sebuah anggaran arus kas yang mengindikasikan arus kas masuk yang diharapkan dan komitmen yang luar biasa juga dapat membantu perusahaan berencana untuk memanfaatkan diskon pembelian yang tersedia. Utang menyediakan proyeksi penerimaan kas di masa depan. Utang dan file pesanan pembelian terbuka mengindikasikan jumlah komitmen terkini dan tertunda terhadap pemasok, dan fungsi sumber daya manusia menyediakan informasi mengenai kebutuhan pengajian. Ancaman lainnya adalah membayar untuk barang yang tidak diterima. Pengendalian terbaik untuk mencegah ancaman ini adalah membandingkan kuantitas yang diindikasikan dalam faktur pemasok dengan kuantitas dimasukkan oleh pihak pengendalian persediaan yang menerima transfer atas barang-barang tersebut ke Departemen Penerimaan.
Ancaman potensial lainnya adalah bagi seorang pegawai untuk memesan berbagai penerbangan atau hotel, membatalkan semuanya kecuali yang termurah, tetapi menyerahkan klaim penggantian untuk opsi yang termahal. Cara terbaik untuk mencegah masalah ini adalah dengan mensyaratkan seluruh pegawai untuk menggunakan kartu kredit perusahaan untuk perjalanan. Karena hal ini memastikan bahwa perusahaan akan menerima jajak audit lengkap atas seluruh beban dan mengkredit ke rekening. Baik, sekian tentang pengeluaran kas. Terima kasih. Baik, demikian presentasi materi sistem informasi akuntansi bab 9 mengenai siklus pembelian dan pengeluaran kas. Terima kasih. Om Santi Santi Santi.